pohon yang mungkin dimaksud dari masyarakat ini mungkin itu tadi ya, Iya. perwujudan dari makhluk astral yang memang mengubah dirinya menjadi seperti pohon gitu ya Iya, Mas Pur betul ya. betul, iya. Nah, terkait sama kuliahnya itu apa ya, akhirnya dia tuh sampai bunuh diri gitu, Mas. Oh ya. Oke, selamat malam sobat Maskur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ada di spesial Ramadan Urban Legend, dan ini kita masih sama kayak kemarin waktu di salah satu kampus ya. Ini kita penelusuran tetapi beda ya Mas Ya, Yudi. Jadi ini sambil naik mobil, jadi nggak jalan kaki. Karena memang yang kita telusuri ini dekat jalan, dan ini Urban Legend ini menurut saya sudah familiar ya kalau warga Jogja gitu ya, Mas Yudi ya. sudah banyak gitu loh orang yang tahu cerita-cerita ini gitu Mas. Iya. Dan ini memang unik ya Mas Yudi. Dalam artian unik itu beberapa ada teman yang cerita gitu ya Mas Yudi. Jadi ini nanti ya teman-teman, kita itu akan menghitung pohon sebenarnya ya Mas Yudi. Ya. Tetapi bukan pohon biasa. Ya, ini nanti agak menarik. Ya betul. Ya. Jadi sedikit cerita ya teman-teman. Jadi itu tadi seperti yang dibilang Mas Pur, kalau kita baru mau penelusuran, cuman emang kita kayak membuat terobosan baru gitu. Ya betul. Ya kurang lebihnya kita mencoba untuk menceritakan sambil di dalam mobil. Nah, ya. Yang mau kita ceritakan itu, jadi ini ceritanya tentang pohon ya teman-teman. Jadi ada pohon yang ada di salah satu jalur, tepatnya di sekitaran Jogja ya Mas Pur? Iya, masih di Jogja, Jogja kota. Nah itu memiliki beberapa ceritanya itu cukup ini Mas Pur, agak mungkin ada membuat hal yang ada kejanggalan gitu.
pohon ini gitu. Iya. Misterinya katanya, ini konon katanya kalau ada, ya ini cerita dari simpang siur juga sih sebenarnya. Iya. Ada mungkin pengendara ataupun pengguna jalan gitu yang memang pernah mengalami kalau misalkan ya mungkin dia tadinya iseng-iseng gitu Mas Bro. Iya. Jadi namanya orang pengguna jalan ataupun orang lewat gitu ya, orang lewat itu pasti kan lihat sekitar ya kan. Iya. Nah mungkin dia iseng juga menghitung-hitung pohon yang ada di samping jalan ini. Nah, ternyata ada yang membuat janggal gitu. Nah, yang membuat janggal itu ketika dia mencoba untuk menghitung pohon itu waktu mungkin dia pertama lewat misalkan menghitung ada misalkan ada 20 pohon gitu kan. Nah, di waktu lain waktu dia lewat situ lagi itu menghitung jadi jumlahnya beda nih Mas Bro. Oh, nggak sama kayak nggak sama. Padahal memang di situ mungkin tidak ditanami lagi ya pohonnya. Karena ini pohonnya itu pohon yang cukup besar-besar sebenarnya. Iya, betul. Ini pohon yang memang sudah lama ya Mas. Betul. Dan pohon ini ya yang saya tahu ya Mas Yodi. Ini kan komplek ya bisa disebut ini ada seperti bengkel lokomotif. Yang itu didirikan dari tahun 1914 Mas Yodi. Oh, berarti jadi sudah sangat lama ya Mas? Sudah lama itu yang ya peninggalan Belanda ya. Iya. Dan besar kemungkinan memang pohonnya ini juga dari dibangunnya itu Mas Yodi. Oh, jadi penanamannya itu waktu masih di zaman Belanda itu. Iya, betul. Jadi umurnya sudah sangat lama ya. Berapa 100 tahun lebih ya. Udah ya kan? Nah, 1914 sekarang 2023. Ya. Udah 109 tahun loh. Betul. Nah, yang ini yang mungkin sedikit menarik Mas Kur. Jadi tim Mas Kur Channel memutuskan kita untuk melakukan pembuktian gitu. Ya, betul. Seperti yang kayak cerita simpang siur tadi ya teman-teman. Kalau misalkan lewat sini menghitung pohon itu tadinya jumlahnya segini, ternyata waktu lewat lagi itu jumlahnya beda gitu kan. Iya. Nah, kita coba untuk melakukan pembuktian itu teman-teman. Kira-kira benar nggak sih seperti cerita-cerita yang dibilang masyarakat gitu loh. Iya. Nanti jadi ini saya sama Mas Yodi nanti di dalam hati kita menghitung bareng. Iya. Dan nanti sampai ujung sana kita lihat hasilnya berapa, sama atau beda gitu. Dan nanti kita uji coba kedua kali, bahkan penghitungan saya lagi ataupun penghitungan Mas Yodi lagi itu sama apa enggak? Ya kan? Dan mungkin sedikit info teman-teman, ini pohonnya cukup besar. Dan yang saya tahu itu ada 3 macam pohon ini Mas Yodi. Nah, kalau tahu pohonnya itu apa sih? Ya, saya beberapa kali lewat sini ya, itu yang saya tahu. Yang pertama ada pohon ringin, yang kedua ada pohon gayam. Pohon gayam. Ya, dan yang ketiga itu saya baru tahu karena saya tanya temen, ini pohon apa sih? Katanya itu pohon kenari. Pohon kenari? Iya. Dan itu ukurannya diameternya besar-besar ya Mas Yodi ya. Karena memang pohonnya itu udah lama sekali. Nah, ya. Nah, ini kan mungkin untuk Mas Kur sendiri karena Mas Kur sudah pernah mungkin lewat di sini ya. Iya, beberapa ini untuk bagi saya nih untuk pertama kalinya gitu. Iya. Nah, saya jadi penasaran juga nih gimana kondisi pohon-pohon yang biasa dibilang masyarakat tuh kayak gitu loh. Makanya bisa beda jumlahnya. Ya kalau memang dilihat dari sepanjang jalan ini memang pohonnya gede-gede sih Mas. Iya, betul. Jadi ukurannya memang gede-gede teman-teman. Pohonnya besar dan juga banyak yang sampai bolong itu di dasarnya itu sampai bolong karena saking tuanya. Nah, pastinya kan kalau misalkan ngomong-ngomong tentang pohon ini Mas. Iya. Karena yang tadi dibilang itu setiap kali dihitung itu berbeda. Nah, ini ada nggak sih kaitannya sama mungkin manipulasi dari entitas gitu Mas Kur? Iya. Memang entitas itu banyak sekali Mas Yodi. Tetapi ada satu yang memang itu tingginya itu memang sepohon itu. Besarnya juga sepohon itu. Jadi ini ada kemungkinan misalkan entitas ini merubah wujudnya menjadi sebuah pohon. Iya. Itu bisa gitu. Bisa ya. Memang yang saya lihat ini tadi memang itu.
Jadi kalau ada yang misal ngitungnya 20, ya, besoknya lagi kok jadi 25 gitu. Ini sosok ini yang mempengaruhi itu. Jadi ada di sela-sela itu, dia tuh ada di situ. Dan memang kalau belum menyerupai pohon ya Mas Yodi ya, itu sosoknya besar banget, besar. Terus tingginya itu sepohon itu tinggi besar gitu. Jadi itu bisa merubah itu, bisa kamuflase orang untuk melihat pohon itu. Oh ya, jadi apa namanya, pohon yang mungkin dimaksud dari masyarakat ini mungkin itu tadi ya, apa, perwujudan dari makhluk astral yang memang mengubah dirinya menjadi seperti pohon gitu. Iya, betul iya. Dan cukup aneh sih sebenarnya. Ya cukup bisa gitu ya, itu berwujud seperti pohon pada umumnya gitu loh. Bahkan juga kalau ngitungnya pertama 25 jadi 20 gitu, itu ditutupi entitas ini juga. Jadi kan dia tingginya sama gitu ya. Jadi itu pohonnya itu ditutupi gitu. Jadi kalau orang menghitung ya hasilnya beda-beda itu ya karena entitas itu. Nah, oke nih. Nah, mungkin kita bakal ini ya, mencoba untuk pembuktian ya Mas. Iya. Kita bakal nyusurin dari ujung sini sampai ujung sana. Kita bakal menghitung berapa jumlah pohon yang ada di sini. Iya. Nanti saya sama Mas Kur bakalan nyebutin nih. Tapi kita ngitungnya di dalam hati ya. Dalam hati ya, nanti terus kita nyebutinnya bareng. Ya. Biar jadi dan nggak ada apa ya, seperti kita udah janjian itu ini nggak ada, benar-benar nggak ada teman. Jadi ini real time, benar-benar kita melakukan pengujian di sini Mas Kur ya. Iya. Jadi nggak ada settingan, walaupun nanti hasilnya sama, hasilnya beda ya itu hasilnya gitu aja. Karena memang ini cuman pembuktian aja ya. Kira-kira benar nggak sih yang dibilangin masyarakat itu? Ya. Dan ini momen pas ya, kita pas ini jam 12:10 ya Mas Yodi. Iya teman, jam 12:10. Jadi ini entitas baru apa ya, baru keluarnya ataupun baru jadi di jam tinggi. Aktifnya gitu ya Mas. Jam aktifnya ini. Jadi kita pembuktian ya ini Mas Yodi. Nah, kita mulai menempatkan posisi dulu ya ini teman-teman. Dan jalannya udah sepi kalau jam segini ya. Betul. Karena memang udah tengah malam ya Mas. Iya, tidak seramai siang ataupun sore. Dan mungkin teman-teman juga bisa kalau siang atau sore di sini banyak jajanan. Itu udah banyak yang tahu sih. Jadi memang tempat ini tuh dijadikan kayak destinasi kuliner gitu ya Mas. Betul. Jadi memang ada kuliner yang benar-benar viral gitu ya Mas. Iya. Ini kita malah jadi ngomongin makanan. Ya nggak apa-apa, ini kan ini selagi kita mau ngitung kita ngobrol aja nggak apa-apa. Ya mulai dari ini pohon pertama ya Mas ya, dalam hati. Tapi kita sambil ngobrol sambil fokus ngitung dalam hati aja di batin gitu ya. Dan melanjutkan tadi kuliner di sini. Mungkin teman-teman yang di Jogja udah pada tahu ya, di sini ada beberapa yang kalau siang ataupun sore itu memang ramai sekali. Jadi nggak perlu kita konten ini terus takut kesini, nggak perlu. Ini cuma pembuktian kalau pohon aja gitu. Nah ya teman-teman, jadi ngomong-ngomong tentang tadi ya Mas Kur, karena di tempat ini tuh selain ada cerita itu tadi, tentunya ada destinasi kuliner tadi ya. Iya betul. Nah, dan di sini juga itu sebagai tempat perkumpulannya anak-anak muda yang suka kuliner nih. Yang suka kuliner betul. Di sini yang terkenal es doger. Iya betul. Pasti teman-teman udah tahu lah. Iya. Es doger, batagor, somai. Dan makan minumnya itu di bawah pohon yang rindang. Jadi siang-siang itu enak sekali. Tapi kalau ini di bulan Ramadan ya jangan Mas. Iya. Puasa ya teman-teman. Iya puasa, jangan. Kalau sore boleh ngabuburit sambil nunggu jam buka puasa ya. Buka puasa seger. Nah, kita lanjut lagi ke topik utama ya Mas. Iya. Karena tadi saya sempat bertanya kalau misalkan
pohon-pohon yang di sini itu ada juga yang manipulasi dari perwujudan makhluk astral ya Mas. Iya. Nah tadi kan Mas Pur bilang nih kalau misalkan yang merubah bentuknya itu tadi itu sosoknya besar gitu kan, tinggi besar. Nah itu bisa dikatakan genderuwo bukan sih? Atau mungkin berbeda ini? Ini lebih berbeda sih Mas. Ini sosok yang bahkan dari genderuwo besar ini. Oh lebih besar lagi ya? Berarti ini tidak bisa dikatakan sosoknya genderuwo gitu? Atau mungkin menyerupai gitu? Ya besarnya iya, maksudnya seperti bentuk itu hampir sama sih, tetapi ini lebih besar, sosoknya ini lebih besar, lebih tinggi, dan juga yang unik juga itu tidak cuma ini, entitasnya itu lumayan ada banyak. Jadi nggak cuma satu entitas aja yang tinggi besar ini tadi, tapi ada yang lain Mas Kur? Ada yang lain. Nah itu seperti apa Mas Kur? Mungkin bisa ceritakan nih, dijelasin ke teman-teman ya sambil kita menghitung. Betul. Dan mungkin ini sudah sampai ujung ya teman-teman. Jadi nanti entitas yang ini kita sampaikan habis kita menghitung aja Mas Yudi. Soalnya sudah sampai ujung, nanti enggak kita lupa ujung. Nanti. Oh iya betul. Nah ini sesuai tadi ya Mas Yudi yang kita sepakati. Ini real ya teman-teman, nggak ada settingan ataupun kita udah janjian, nggak ada. Jadi nanti kita menghitung, kita suarakan bareng dengan hitungan ketiga ya. Nah 1, 2, 3, 30. 35. Nah itu udah beda ya teman-teman. Beda Mas Pur. Nah itu ya. Kalau ya saya nggak argumen. Memang ya menurut saya 30. Tapi kalau Mas Yodi 35 itu ya itu tadi ada manipulasi. Karena saya sudah melihat cocoknya itu. Oh iya. Ya itu tadi ya. Mas Pur sudah Mas Pur kan bisa melihat ya bahwa sosok yang bisa merubah itu tadi itu pastinya mungkin sudah terlihat di visualnya Mas Pur ya. Iya. Jadi memang bentuknya seperti itu, dan mungkin Mas Pur bisa melihat nih pohon yang mana yang pohon asli, mana yang enggak. Ya. Karena saya ini mungkin untuk ngelihat orang itu nggak bisa lah ya. Maksudnya pasti kan kalau saya sih mungkin cuman di waktu-waktu tertentu aja ya Mas Pur, karena memang semua manusia itu pasti bisa, tapi di frekuensi tertentu. Di frekuensi tertentu teman-teman. Jadi karena ya mungkin saya nggak bisa, atau mungkin saya sedang tidak di frekuensi yang tepat gitu ya. Jadi memang yang saya lihat itu tadi jumlahnya 35, sedangkan Mas Pur 30 ya. Karena itu kan sosoknya ada di sela-sela pohon asli Mas. Jadi pohon gini ada di tengah. Jadi yang tengah itu saya nggak hitung. Tapi kalau Mas Yodi pasti dihitung kan? Iya. Karena memang saya lihat ya emang pohon gitu. Iya betul. Dari ujung sana sampai ujung sini kan, ini tadi ini gitu kan? Ya. Dan nanti ini tadi ya melanjutkan yang Mas Yodi tanyakan, selain entitas tinggi besar apa kan? Iya. Kalau yang saya lihat ya ini teman-teman ya, itu ada beberapa sosok. Jadi selain yang tinggi besar, saya tadi melihat ada seperti kera juga. Oh ada kera juga? Keranya itu melompat-lompat gitu Mas. Jadi dari satu pohon ke pohon lain, satu pohon ke pohon lain. Ya. Juga ada entitas yang biasa kita jumpai. Ada Mbak Kunti juga. Oh ya Mbak Kun ya, yang itu kalau di pohon tuh pasti bergelantungan di pohon ya teman-teman. Ya. Kalau di depan itu pohonnya yang di kantor itu sosok Belanda sih. Karena memang ya residunya dulu kan memang yang karena ini tadi kan ya itu tadi ya, di depannya ada kayak bangunan yang dulunya dibangun pada zaman Belanda, dan juga pohon-pohon ini juga ditanamnya juga waktu zaman Belanda ya Mas. Iya betul. Jadi memang sudah sangat lama nih. Sudah sangat lama sekali. Udah 1 abad lebih. Nah jadi itu tadi ya Mas Pur, entitasnya itu dari yang tinggi besar, terus ada entitas kera juga, sama Mbak Kun. Berarti memang nggak cuma satu aja ya teman-teman ya.
kalau kayak Mbak Kun itu mungkin kerap aja ya, maksudnya di tempat manapun Ya. juga ada ya, Ya. gampang gitu loh menemukannya. Kalau mungkin Mas Pur gitu bisa melihat ya kan. Nah, di bangunan ada, di pohon ada. Ya, jadi itu mungkin apa namanya, presentase ada itu pasti tinggi ya. Iya. Nah, ya mungkin itu saja ya Mas Pur Ya. yang bisa kita bahas teman-teman untuk konten kali ini. Jadi ceritanya tentang pohon yang dihitung itu bisa berbeda gitu perhitungan ya. tiap orang-orang. Dan mungkin teman-teman kalau mau membuktikan juga boleh, bisa ke sini. Nanti dihitung sendiri sama temen ataupun menghitung dari ujung satu ke ujung sana. Nanti dari sana ke sini lagi tuh beda apa enggak, bisa. Ya. Ya mungkin itu aja Mas Hadi, mungkin bisa ditutup seperti biasa. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton konten kita kali ini. Ya, semoga lebih menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe nih, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya Mas Pur. Betul ya, nggak berbayar teman-teman. Dan juga klik tombol like, komen bawah. Jangan lupa follow akun Instagram kita juga ya Mas Pur. Ya mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.